Hai guys, selamat datang lagi di Bayangan Realita. Gimana kabarnya? Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin udah sering banget kita dengar, tapi jarang banget kita benar-benar ngerti. Kita akan bicara tentang satanisme. Kalau bicara tentang ini, pasti langsung muncul gambaran horor atau sesuatu yang berhubungan sama hal-hal jahat. Tapi sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan satanisme? Apa itu benar-benar soal iblis dan kegelapan? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, pertama-tama sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus balik dulu ke sejarah. Kenapa sih orang bisa percaya sama setan atau iblis? Di banyak agama kuno, setan itu dianggap sebagai simbol dari segala yang jahat atau yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Misalnya, dalam agama Kristen, kita tahu ada cerita tentang Lucifer, malaikat yang jatuh karena menentang Tuhan dan akhirnya jadi raja dari segala yang jahat. Jadi, setan itu udah lama banget dikaitkan dengan hal-hal buruk dan dianggap sebagai musuh utama dalam agama-agama besar. Tapi nih, yang menarik, pandangan tentang setan ini tidak cuma ada dalam agama-agama besar aja. Bahkan di beberapa kebudayaan kuno, setan bisa juga dianggap sebagai simbol pemberontakan terhadap sistem atau kekuasaan yang menindas. Nah, dari situlah muncul ide bahwa mungkin ada sesuatu yang bisa dibilang lain atau terlarang yang memancing rasa penasaran orang-orang. Oke, sekarang kita lompat ke tahun 1960-an ya. Dan ada seorang pria bernama Anton LaVey. Dia ini yang pertama kali mendirikan gereja setan pada tahun 1966 dan bikin dunia jadi lebih paham tentang apa itu satanisme, terutama versi modernnya. Tapi yang bikin banyak orang salah paham adalah bahwa gereja ini tidak ada hubungannya sama penyembahan iblis loh. Bahkan LaVey justru tidak percaya sama adanya setan dalam pengertian religius. LaVey justru lebih fokus pada filosofi hidup. Menurut dia, satanisme itu adalah cara hidup yang menekankan kebebasan pribadi, individualitas, dan tidak terikat oleh dogma agama atau aturan moral yang terlalu ketat. Jadi bagi dia, setan itu bukanlah sesuatu yang harus disembah, melainkan simbol dari kebebasan untuk memilih apa yang kita anggap benar, tanpa harus mengikuti aturan yang sudah ada. Jadi kalau ada yang mikir satanisme itu tentang nyembah setan atau melakukan ritual gelap, itu sebenarnya salah besar. Satanisme modern itu lebih tentang pemberontakan terhadap otoritas dan norma-norma yang dianggap membatasi kebebasan pribadi. Nah, ngomong-ngomong soal satanisme nih, pasti ada yang langsung kepikiran simbol-simbol terkenal kayak pentagram terbalik atau kepala kambing. Nah, disinilah banyak orang jadi salah paham. Simbol-simbol ini bukan berarti mereka benar-benar menyembah setan loh. Jadi, pentagram terbalik itu justru sering dipakai untuk menggambarkan pemberontakan terhadap norma yang dianggap mengikat, bukan untuk menyembah iblis. Selain itu, simbol kepala kambing juga sering dipakai dalam konteks filosofi satanisme yang mengedepankan kebebasan berpikir dan individualitas. Jadi, jangan langsung ketakutan atau mikir yang aneh-aneh kalau lihat simbol-simbol ini. Banyak banget orang yang cuma menggunakan simbol-simbol itu buat ekspresi diri atau bahkan seni aja. Kita pasti sering banget dengar tentang satanisme di media populer, terutama di musik dan film. Misalnya banyak band metal yang suka banget pakai simbol-simbol satanik dalam cover albumnya. Tapi kalian tahu nggak sih kalau mereka itu tidak percaya sama setan? Mereka justru pakai simbol-simbol itu buat menggambarkan pemberontakan, kritik sosial, atau sebagai cara untuk menentang norma-norma sosial yang mereka anggap tidak relevan lagi.
Jadi tidak usah langsung berpikir yang aneh-aneh ya kalau dengar band metal dengan album yang kelihatan gelap atau penuh simbol. Di film juga ada nih, sering banget kita lihat cerita tentang satanisme seperti di film horor atau thriller. Itu seringkali cuma buat efek dramatis saja, buat nambah ketegangan atau memberikan unsur mistis yang bikin cerita lebih menarik. Tapi ya, tetap ingat, ini semua hanya hiburan. Dan satu hal lagi, satanisme modern juga kadang dipakai sebagai alat untuk mengkritik struktur sosial atau agama yang dianggap menindas. Misalnya nih, ada organisasi yang namanya The Satanic Temple. Mereka ini bukan penyembah setan ya, tapi mereka menggunakan ide-ide satanisme untuk menentang pengaruh agama dan politik atau kebijakan publik yang menurut mereka tidak adil. Jadi, satanisme di sini lebih seperti alat untuk melawan ketidakadilan atau ketimpangan dalam masyarakat. Contohnya nih, mereka berjuang untuk kebebasan beragama dan berpendapat, serta menentang diskriminasi. Mereka percaya bahwa setiap orang berhak untuk hidup sesuai dengan keyakinan mereka, selama itu tidak merugikan orang lain. Jadi, buat mereka, satanisme itu lebih ke cara hidup yang menekankan pada kebebasan, bukan soal ritual gelap atau kekuatan jahat. Jadi guys, dari pembahasan kita tadi, semoga kalian bisa lihat kalau satanisme itu jauh lebih kompleks dari yang kita kira. Banyak yang menganggap ini sebagai sesuatu yang jahat atau mengerikan, tapi sebenarnya itu lebih tentang kebebasan pribadi, pemberontakan terhadap dogma, dan bahkan kritik sosial. Kalau kalian tertarik untuk tahu lebih banyak atau punya pendapat lain, jangan ragu buat tulis komentar di bawah ya. Like, subscribe, dan share juga kalau kalian suka dengan topik-topik kayak gini. Sampai ketemu di video selanjutnya.